Bayangkan jika Anda bangun seminggu dari sekarang dan merasa seperti orang yang berbeda. Bukan karena penampilan luar Anda yang berubah, tetapi karena ada sesuatu yang baru di dalam diri Anda. Lebih jelas, lebih berdaya, dan lebih punya tujuan. Itulah yang bisa terjadi ketika Anda memilih untuk hidup dengan maksud. Saat Anda berhenti bereaksi terhadap dunia dan mulai mengarahkan hidup Anda dari dalam. Ini bukan hanya video motivasi biasa. Ini adalah ajakan untuk bertransformasi. Dalam 1 minggu, 7 hari, dan 12 prinsip stoikisme. Jika Anda menerapkannya dan benar-benar menjalaninya, Anda tidak akan kembali menjadi seperti semula. Perubahan tidak harus memakan waktu bertahun-tahun. Itu hanya butuh keputusan. Stoikisme bukanlah tren sementara. Ini adalah filosofi untuk mengatasi pertempuran batin. Ini adalah apa yang digunakan oleh para kaisar, pemimpin, dan orang-orang bijaksana untuk tetap tegar di tengah kekacauan. Dalam video ini, Anda akan menemukan pelajaran yang bukan hanya menginspirasi, tetapi juga menantang Anda. Pelajaran yang mendorong Anda untuk bertanya pada diri sendiri, melepaskan yang tidak perlu, dan membuktikan karakter Anda. Tapi hati-hati, karena perubahan ini tidak akan selalu nyaman. Tumbuh itu kadang menyakitkan, dan melihat ke dalam diri sendiri memerlukan keberanian. Namun, jika Anda bertahan hingga akhir, Anda akan mendapatkan peta yang jelas. Anda akan tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa Anda harus melakukannya sekarang. Jangan terus bertahan hidup saat Anda bisa bangkit. Jangan terus menunggu saat yang tepat untuk mulai. Tetaplah, dengarkan, dan siapkan diri Anda. Karena jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi versi yang tak terduga hanya dalam waktu seminggu. Sebelum kita melanjutkan, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai dan membagikan video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Jika Anda tidak ingin tersesat dalam video-video saya yang akan datang, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan loncengnya. Pertama, jadilah tuan atas waktu Anda, bukan budaknya. Waktu tidak berhenti, tidak menunggu, dan tidak bisa dipulihkan. Setiap detik yang Anda sia-siakan tidak akan pernah kembali. Stoikisme memahami ini dengan jelas. Siapa yang kalah? Waktu yang kehilangan kesempatan. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menyia-nyiakan hari-hari Anda untuk hal-hal yang tidak Anda pilih dengan sadar. Banyak orang hidup seolah mereka punya waktu selamanya, tetapi bertindak tanpa tujuan. Terjebak dalam rutinitas kosong dan gangguan yang tiada henti. Menjadi penguasa waktu Anda berarti menyadari bahwa setiap hari adalah tindakan tanggung jawab. Ini bukan tentang berlari lebih cepat, tetapi tentang hidup lebih baik. Jangan biarkan orang lain memutuskan bagaimana Anda mengisi waktu Anda. Jangan menunda hal-hal penting demi yang mendesak. Pilih dengan hati-hati apa yang menjadi fokus perhatian Anda, karena disitulah hidup Anda berjalan. Seorang stoik yang bijak bertanya pada dirinya sendiri setiap hari, apakah saya menggunakan waktu saya dengan baik? Atau, apakah saya hanya membiarkannya berlalu? Kalender Anda harus mencerminkan nilai-nilai Anda, bukan penghindaran Anda. Katakan tidak pada apa yang tidak Anda sukai. Perbaiki, matikan apa yang mengganggu Anda. Jangan menunggu saat yang tepat tiba. Ciptakan saat itu dengan apa yang Anda miliki dari tempat Anda berada. Pemilik waktu bukanlah orang yang mengisinya, tetapi orang yang menghormatinya. Pada akhirnya, Anda ingin bisa berkata, "Hari ini saya hidup, bukan saya hanya ada." Jadikan setiap hari berarti. Karena ketika Anda memahami bahwa waktu adalah kehidupan yang mengalir, Anda belajar untuk tidak menyia-nyiakannya. Menjadi pemilik waktu Anda adalah langkah pertama untuk memiliki diri sendiri. Kedua, ubah hambatan menjadi peluang. Setiap tantangan adalah pelajaran yang terselubung. Banyak orang melihat rintangan sebagai penghalang yang menghalangi mereka bergerak maju. Namun, kaum stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap rintangan adalah ujian, sebuah kesempatan untuk tumbuh. Pikirkan tentang ini. Semua pencapaian hebat dalam sejarah lahir dari kesulitan. Para pemimpin, penemu, filsuf, dan prajurit menghadapi tantangan, tetapi bukannya menyerah. Mereka menemukan cara untuk mengubah ujian tersebut menjadi sesuatu yang berarti.
Marcus Aurelius berkata, "Apa yang menghalangi jalan adalah jalan." Jadi, apa yang Anda anggap sebagai masalah saat ini, itu bisa jadi berkah terbesar dalam hidup Anda jika Anda memutuskan untuk menghadapinya dengan perspektif yang berbeda. Kegagalan bukanlah akhir, itu adalah pelajaran. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap penolakan mendorong Anda ke arah yang baru. Setiap terjatuh mengajarkan Anda untuk bangkit lebih kuat. Namun, hal ini hanya terjadi jika Anda mengubah cara berpikir Anda. Ketika Anda menghadapi hambatan, bukannya bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan pada diri Anda, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Disitulah terletak perbedaan antara orang biasa dan orang dengan mentalitas yang tangguh. Sebuah rintangan bisa membuat Anda lebih lemah atau lebih kuat tergantung pada bagaimana Anda menghadapinya. Jika Anda mengeluh, Anda akan tenggelam. Jika Anda menerimanya dan bertindak, itu akan memperkuat Anda. Kaum Stoik melatih pikiran mereka untuk melihat kesempatan dalam segala hal. Jika Anda kehilangan pekerjaan, mungkin itu pertanda bahwa Anda perlu menemukan sesuatu yang lebih baik. Jika Anda gagal dalam sebuah proyek, sekarang Anda tahu bagaimana melakukannya dengan benar di lain waktu. Tidak ada dalam hidup ini yang sepenuhnya baik atau buruk. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda menafsirkannya. Jika Anda memutuskan bahwa setiap tantangan adalah pelajaran terselubung, maka Anda tidak akan pernah merasa kalah lagi. Mulai hari ini, ketika Anda menghadapi rintangan, ingatlah, itu bukan penghalang, tetapi tangga. Gunakan itu untuk naik. Ketiga, jangan bereaksi, tanggapi dengan bijaksana. Tindakan impulsif adalah musuh pengendalian diri. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita merespons. Namun, kebanyakan orang justru melakukan sebaliknya. Mereka bereaksi tanpa berpikir, dipandu oleh kemarahan, ketakutan, atau frustrasi. Ini berbahaya karena reaksi impulsif dapat merusak hubungan, peluang, dan bahkan arah hidup Anda. Kaum Stoik memahami bahwa kekuatan tidak terletak pada hal-hal eksternal, tetapi dalam kemampuan untuk tetap tenang dalam setiap situasi. Epictetus berkata, "Kami tidak mempengaruhi apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita memikirkannya." Dengan kata lain, bukan masalahnya yang menyakitimu, tetapi interpretasi dan reaksimu terhadapnya. Pikirkanlah tentang hal ini. Berapa kali Anda mengatakan atau melakukan sesuatu saat marah dan kemudian menyesalinya? Emosi itu cepat berlalu, tetapi konsekuensi dari reaksi kita bisa bersifat permanen. Oleh karena itu, sebelum bertindak atau berbicara, ambil jeda. Luangkan waktu sejenak untuk menganalisis situasi dengan jernih. Bernapaslah, pikirkan, dan kemudian bertindak adalah tanda kekuatan. Kaum Stoik mempraktikkan ataraksia, yaitu keadaan tenang dalam menghadapi peristiwa eksternal. Ini bukan berarti acuh tak acuh, tetapi memilih dengan bijak jawaban terbaik. Ini adalah latihan sederhana, tetapi ampuh. Setiap kali sesuatu memicu reaksi dalam diri Anda, ambil jeda selama 3 detik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini layak mendapatkan energiku? Bagaimana versi terbaik diriku akan meresponsnya? Apakah reaksi saya akan menyelesaikan masalah atau malah memperburuknya? Dalam banyak kasus, Anda akan menyadari bahwa bereaksi dengan marah atau takut bukanlah pilihan terbaik. Tanggapi dengan tenang dan strategi akan selalu memberi Anda keuntungan. Pengendalian diri adalah kekuatan. Jangan biarkan keadaan atau orang lain menentukan keadaan pikiran Anda. Anda memiliki kontrol, dan saat Anda menguasai respons Anda sebelum dunia berhenti mendominasi Anda. Keempat, lakukan hal yang benar, bukan yang mudah. Kebajikan adalah kompas terbaik untuk kehidupan. Hidup itu penuh dengan keputusan besar dan kecil. Dan seringkali, apa yang mudah bukanlah apa yang benar. Sangat mudah untuk menyerah pada godaan, mudah untuk mengikuti arus, dan mudah untuk mengambil jalan pintas. Tetapi pada kenyataannya, keputusan yang sulit, yang membutuhkan usaha dan pengorbanan, adalah yang benar-benar mendefinisikan karakter dan takdir Anda.
Kaum Stoik memahami bahwa kebajikan adalah jalan menuju kehidupan yang penuh dan kebahagiaan sejati, yang tidak ditemukan dalam hal-hal yang mudah, tetapi dalam yang adil dan terhormat. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, menyatakan, kebajikan adalah satu-satunya hadiah yang nyata dan satu-satunya kebaikan mutlak. Dengan kata lain, ketika Anda melakukan hal yang benar, bahkan jika itu lebih sulit, Anda menyesuaikan diri dengan apa yang benar-benar penting dalam kehidupan. Jalan yang mudah mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi tidak pernah akan mengarah pada tujuan yang langgeng. Kemudahan menjauhkan Anda dari keaslian, sementara kebajikan membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Bisa jadi mudah memilih kebohongan daripada kebenaran, mengambil jalan pintas daripada melakukan hal-hal dengan usaha, atau mencari persetujuan yang dangkal alih-alih setia pada prinsip Anda. Tetapi ketika Anda memilih jalan yang mudah, Anda akan merugikan diri sendiri. Lakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Pilihlah yang sulit ketika godaan kenyamanan mengundang Anda untuk tetap berada di zona nyaman Anda. Kebajikan adalah kompas Anda. Ini membimbing Anda dalam saat-saat keraguan dan memperkuat Anda dalam masa-masa sulit. Hidup bukanlah tentang mencoba melakukan apa yang nyaman, tetapi tentang melakukan apa yang menghormati Anda. Setiap keputusan yang Anda buat membentuk Anda. Jadi, lain kali Anda menghadapi sebuah pilihan, ingatlah bahwa yang mudah bisa menyenangkan dalam jangka pendek, tetapi hal yang benar adalah apa yang akan mengarah pada kehidupan yang penuh tujuan dan kepuasan. Kelima, hilangkan yang tidak perlu. Gaya hidup minimalis memperkuat karakter. Kita hidup di dunia yang dipenuhi berbagai hal, gangguan, dan tanggung jawab. Kita terus-menerus dibombardir oleh apa yang kita percaya kita butuhkan untuk bahagia, sukses, atau lengkap. Tetapi pada kenyataannya, apa yang paling kita butuhkan untuk mencapai kedamaian batin dan pertumbuhan pribadi adalah menghilangkan kelebihan. Kaum Stoik mempraktikkan kesederhanaan karena mereka tahu bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada akumulasi barang-barang material, tetapi dalam mengolah pikiran bebas dari hal-hal berlebihan. Epictetus mengajarkan bahwa yang penting bukanlah apa yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menangani apa yang Anda miliki. Itu yang menentukan hidup Anda. Hidup dikelilingi oleh hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda dari apa yang sungguh penting. Semakin banyak Anda mengumpulkan, semakin banyak objek yang merantai Anda, semakin banyak harapan dan kekhawatiran. Hilangkan yang tidak diperlukan tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam pikiran, hubungan, dan aktivitas Anda. Jika sesuatu tidak membawa Anda pada kedamaian, pertumbuhan, atau kesejahteraan, maka saatnya untuk melepaskannya. Prinsip ini tidak hanya mengacu pada menyingkirkan benda-benda, tetapi juga menyederhanakan hidup Anda dalam segala hal. Berapa banyak hal yang Anda lakukan yang tidak sungguh diperlukan? Berapa banyak hubungan yang menguras Anda alih-alih menginspirasi Anda? Segala sesuatu yang Anda hilangkan dari hidup Anda memberi Anda lebih banyak ruang untuk hal-hal penting. Gaya hidup minimalis memperkuat karakter Anda karena itu mengajarkan Anda untuk menghargai apa yang benar-benar penting. Anda berhenti mencari kepuasan dalam hal-hal dangkal dan mulai fokus pada hal-hal yang mendalam, yang membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kebajikan. Dengan menghilangkan yang tidak perlu, Anda membebaskan diri dari ikatan yang mengalihkan perhatian dari tujuan dan kejernihan mental Anda. Anggap saja ini sebagai latihan mental. Kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak Anda butuhkan adalah cara untuk memperkuat pikiran Anda, karena mengajarkan Anda untuk memprioritaskan apa yang membawa Anda lebih dekat dengan jati diri Anda yang sebenarnya. Kesederhanaan tidak hanya meningkatkan hidup Anda, tetapi juga menjadikan Anda orang yang lebih baik, lebih kuat, lebih fokus, dan lebih sadar. Ingat, lebih sedikit itu lebih baik. Dengan mengurangi kebisingan eksternal, Anda membuka ruang untuk mendengarkan suara hati Anda dan berjalan dengan lebih percaya diri menuju kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Keenam, lakukanlah apa yang menjadi hutangmu, bukan apa yang kamu rasakan. Disiplin diri melampaui motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mudah berubah, sebuah percikan yang muncul dari waktu ke waktu, tetapi cepat mati. Jika Anda hanya bergantung pada motivasi, Anda akan tergantung pada emosi dan keinginan yang naik turun. Tetapi disiplin diri,
Kekuatan internal yang mendorong Anda untuk terus maju terlepas dari bagaimana Anda merasa adalah yang benar-benar mengubah hidup Anda. Kaum Stoik memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada melakukan apa yang seharusnya dilakukan, terlepas dari emosi yang muncul sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Seneca, motivasi bisa lemah, tetapi disiplin adalah kekuatan konstan. Ketika Anda membiarkan emosi memandu keputusan Anda akhirnya menunda-nunda, mengabaikan tujuan, dan membenarkan ketidakaktifan. Namun jika Anda memilih untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan, bahkan ketika Anda tidak menyukainya, Anda mulai membangun karakter yang kuat dan tahan. Disiplin diri bukan hanya masalah kemauan, tetapi juga pemahaman bahwa keputusan yang Anda buat hari ini mendefinisikan Anda di masa depan. Jika Anda berharap merasa termotivasi untuk belajar, berolahraga, menghemat uang, atau meningkatkan diri sebagai pribadi, Anda akan menemukan diri Anda terus-menerus menunda hal-hal penting. Tetapi jika Anda memutuskan untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan, terlepas dari bagaimana perasaan Anda akan membangun diri Anda sebagai orang yang lebih dapat dipercaya, lebih kompeten, dan lebih sukses. Disiplin diri membutuhkan pengorbanan. Ini berarti bangun pagi ketika Anda lebih suka tinggal di tempat tidur. Berlatihlah ketika Anda lebih suka beristirahat. Ini berarti bekerja pada mimpi Anda, bahkan ketika Anda lebih suka terganggu. Rasa sakit sesaat karena disiplin mengarah pada pahala yang abadi. Sangat mudah untuk melakukan apa yang membuat Anda bersemangat, apa yang memberi Anda kesenangan langsung, tetapi yang Anda butuhkan adalah melakukan apa yang Anda tahu harus dilakukan. Tidak peduli bagaimana perasaan Anda saat ini. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, bukan apa yang Anda rasakan. Disiplin yang Anda tanam hari ini akan membawa Anda menuju kesuksesan dan kedamaian batin yang Anda cari besok. Ketujuh, toleransi terhadap rasa sakit, tumbuh bersamanya. Penderitaan adalah alat transformasi. Penderitaan tidak bisa dihindari. Kita semua pernah merasakan sakit, baik fisik, emosional, maupun mental. Yang mendefinisikan seseorang bukanlah rasa sakit yang mereka alami, tetapi bagaimana mereka menanggapinya. Alih-alih melarikan diri dari ketidaknyamanan atau mencoba menghindarinya, kaum Stoik mengajarkan bahwa rasa sakit adalah alat yang ampuh untuk pertumbuhan. Penderitaan bukan hanya sekadar ujian yang harus Anda hadapi, tetapi juga kesempatan untuk mengubah diri Anda. Epictetus berkata, "Yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapinya." Setiap kali Anda merasakan sakit, Anda memiliki kesempatan untuk memilih. Apakah Anda akan membiarkannya membuat Anda tenggelam, atau akan menggunakan pengalaman itu untuk memperkuat diri Anda? Cara Anda menghadapi penderitaan mendefinisikan tipe orang seperti apa Anda. Ketika Anda menghadapi kesulitan, reaksi alami mungkin adalah menolak atau bahkan menyerah. Namun, kekuatan sejati terletak pada merangkul rasa sakit, belajar darinya, dan membiarkannya mengajari Anda. Kesulitan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kelemahan kita dan menguji kekuatan batin kita. Setiap kali kita menoleransi rasa sakit daripada melarikan diri darinya, kita menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih mampu menangani apapun yang dihadirkan kehidupan pada kita. Rasa sakit menantang Anda untuk menembus batas-batas Anda, mengatasi ketakutan Anda, dan mengenali potensi sejati Anda. Ini mungkin tampak tidak berkelanjutan bagi Anda saat ini, tetapi ketika Anda melihat kembali, Anda menyadari bahwa pengalaman sulit adalah yang membentuk Anda dan mendorong Anda menuju versi terbaik dari diri Anda. Di dalam ketakutan akan penderitaan, terimalah sebagai kesempatan untuk pertumbuhan. Semakin Anda menoleransinya, semakin Anda akan mampu bertahan. Penderitaan, ketika dihadapi dengan kekuatan dan kebijaksanaan, menjadikan Anda seseorang yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh dan berubah. Rasa sakit bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Itu hanyalah awal dari transformasi Anda. Kedelapan, pilih pertempuran Anda dengan bijaksana. Tidak semuanya layak mendapatkan energi atau perhatian Anda. Dalam kehidupan, kita terus-menerus menghadapi tantangan, diskusi, dan situasi yang membutuhkan energi kita. Namun,
Tidak semua pertempuran itu berharga. Jika Anda tidak bijak dalam memilih apa yang harus Anda habiskan waktu dan usaha, Anda akan berakhir kelelahan dan kewalahan, kehilangan apa yang sebenarnya penting. Kaum Stoik memahami bahwa pengendalian energi kita adalah salah satu aspek kehidupan yang paling kuat. Epictetus mengajarkan, jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak berada dalam kendali Anda. Jangan terjebak dalam situasi yang mencoba mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal sepele atau mengganggu. Tidak semuanya membutuhkan keterlibatan Anda. Kita seringkali jatuh ke dalam perangkap perasaan bahwa kita harus terlibat dalam setiap diskusi, setiap konflik, atau setiap komentar yang melintasi kita. Namun, apakah itu benar-benar sepadan dengan usaha dan energi Anda jika tidak berkontribusi pada pertumbuhan atau kesejahteraan Anda? Kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus mengambil langkah mundur, tetap tenang, dan memilih di mana untuk memusatkan kekuatan Anda. Memilih pertempuran Anda dengan bijaksana berarti memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Prinsip-prinsip Anda, hubungan yang berharga, impian Anda, dan kedamaian batin Anda. Bertengkar karena hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan Anda hanya akan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang penting. Jangan menghabiskan energi Anda untuk berdebat dengan orang yang tidak bersedia mendengarkan atau terlibat dalam pertempuran yang tidak berkontribusi pada pertumbuhan Anda. Kebijaksanaan sejati terletak pada mengenali apa yang pantas mendapatkan perhatian Anda. Jagalah energi Anda sebagai sumber daya paling berharga yang Anda miliki. Singkatnya, kehidupan terbatas dan waktu serta energi Anda berharga. Pilih pertempuran Anda dengan kesadaran dan kebijaksanaan, dan jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hal-hal yang dangkal atau tidak relevan. Dengan melakukan ini, Anda akan hidup dengan tujuan yang lebih besar, ketenangan, dan fokus. Kesembilan, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menantang Anda untuk memperbaiki diri. Lingkungan yang baik membentuk karakter yang kuat. Lingkungan yang Anda pilih memiliki peran penting dalam hidup dan pertumbuhan pribadi Anda. Orang-orang di sekitar Anda bisa mengangkat atau menyeret Anda. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, menantang, dan menginspirasi Anda, potensi Anda akan semakin kuat. Namun, jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berusaha untuk memperbaiki diri dan yang mempromosikan hal-hal biasa-biasa saja, akan lebih sulit untuk mencapai kebesaran. Kaum Stoik memahami bahwa lingkungan memiliki dampak mendalam pada mentalitas dan pengambilan keputusan yang kami lakukan. Seperti yang dikatakan, orang-orang yang sering Anda kunjungi adalah ukuran karakter Anda. Lingkaran teman, mentor, dan kolega Anda harus selektif karena mereka tidak hanya mempengaruhi tindakan Anda, tetapi juga cara Anda memandang diri sendiri. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, Anda akan terus didorong untuk meningkatkan diri dan mencapai tingkatan baru. Sangat mudah untuk terjebak dalam hubungan yang nyaman yang memvalidasi Anda, tetapi jauh lebih berharga untuk dikelilingi oleh orang-orang yang menantang Anda untuk keluar dari zona nyaman Anda. Orang-orang yang menuntut lebih dari diri Anda, yang tidak membiarkan Anda menyesuaikan diri, adalah mereka yang akan benar-benar membantu Anda tumbuh. Lingkungan yang kuat tidak hanya mengacu pada orang-orang, tetapi juga pengaruh-pengaruh yang Anda terima dalam hidup Anda. Konten apa yang Anda konsumsi? Ide-ide apa yang Anda kembangkan? Jika Anda dikelilingi oleh pikiran-pikiran negatif atau gangguan konstan, pertumbuhan Anda akan terhambat. Sebaliknya, kelilingi diri Anda dengan orang dan sumber yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik. Itu akan mengubah karakter Anda. Singkatnya, lingkungan Anda bisa menjadi sumber inspirasi terbesar Anda, sekutu, atau rintangan terbesar Anda. Pastikan untuk memilih dengan bijak orang-orang yang Anda kelilingi, karena lingkungan yang baik membentuk karakter yang kuat, dan karakter yang kuat adalah fondasi kehidupan yang utuh dan sukses. Kesepuluh, bersyukurlah bahkan dalam kesulitan. Banyak orang mengutuk kesulitan, namun jiwa yang terlatih menghormatinya. Seorang Stoik tidak meminta kehidupan yang lebih mudah. Ia meminta pikiran yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih dalam.
Setiap tantangan adalah kesempatan yang tersembunyi. Setiap pukulan takdir adalah pelajaran yang dibungkus dalam kekerasan. Bersyukurlah atas kesulitan bukanlah menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang tidak nyaman juga membangun. Bahwa apa yang hari ini menyakitkan, besok bisa mengangkat Anda. Ketika Anda berhenti bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Sesuatu yang mendalam berubah. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, tetapi seorang murid dari jalur. Karena segala sesuatu yang Anda hadapi memiliki kekuatan untuk menunjukkan siapa Anda dan siapa Anda nantinya. Ujian tidak menghentikan Anda, mereka menyingkapkan Anda. Dan ketika Anda memutuskan untuk berterima kasih kepada mereka, Anda melucuti senjata penderitaan dan mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Bersyukurlah bahkan untuk hal-hal sulit. Itu bukan kelemahan, tetapi keberanian. Ini adalah keberanian untuk melihat kekacauan di mata dan berkata, "Jangan meruntuhkanku, tetapi bangkitkan aku." Ini adalah keteguhan ketika dunia berubah terhuyung-huyung. Dapat dipahami bahwa tidak ada pertumbuhan tanpa ketidaknyamanan dan tidak ada karakter tanpa tekanan. Orang Stoik bersyukur karena mereka melihat melampaui momen tersebut. Mereka bersyukur karena tidak mengukur hidup mereka dengan kemudahan, tetapi dengan transformasi. Kesulitan bukanlah akhir, itu adalah ambang batas. Hanya mereka yang menerima dengan bermartabat yang dapat menyeberang ke sisi lain dan menjadi seseorang yang baru. Oleh karena itu, bersyukurlah bukan hanya atas apa yang terjadi padamu, tetapi untuk apa yang membuatmu kuat. Karena di sana, dalam kegelapan yang Anda hadapi tanpa menyerah, benih kebesaran sejati Anda tumbuh. Apakah Anda mulai melihat bagaimana stoikisme bukan hanya sekadar filosofi kuno, tetapi juga panduan yang kuat untuk mengubah hidup Anda hanya dalam 1 minggu? Setiap pelajaran ini mendorong Anda untuk melihat ke dalam, mengambil kendali, dan menjadi versi yang lebih kuat, lebih jelas, dan lebih fokus dari diri Anda. Jika Anda menerapkan ide-ide ini dengan sengaja, tidak hanya akan mengubah minggu Anda, tetapi juga mengubah tujuan hidup Anda. Jika video ini membuat Anda merenungkan, bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sana kita akan menyelami lebih dalam lagi dengan alat yang akan membantu Anda tetap teguh, bahkan ketika semuanya tampak sulit dan lingkungan sekitar Anda bergetar. Sukai jika Anda merasa ada yang beresonansi dengan Anda. Bagikan dengan orang-orang terkasih, teman, keluarga, rekan kerja, karena perubahan akan berlipat ganda ketika kita berbagi. Dan jangan lupa berlangganan agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan datang. Kita akan bertemu di video berikutnya. Transformasi Anda tidak berhenti di sini.